Kembali dari lawatannya ke Cina, Amerika Serikat kembali mengancam Iran. Melalui akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran segera bergerak cepat atau tidak ada waktu lagi yang tersisa bagi Iran. Ancaman Trump tak main-main, bahkan juga diunggah akun resmi Gedung Putih. Ancaman ini dilontarkan saat Presiden Amerika dijadwalkan berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 1 bulan gencatan senjata tanpa batas, bahkan awal pekan lalu Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis. Dikutip dari kantor media penyiaran pemerintah Iran IRIB, pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat, namun Amerika menolak respon Iran. Sinyal berlanjutnya perang sebelumnya juga terlihat dari tanggapan juru bicara parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menanggapi cuitan Trump. Ghalibaf menyebut militer Iran siap menghadapi semua kemungkinan dan yakin Amerika akan terkejut dengan kesiapan militer mereka. Bahkan pekan lalu, Garda Revolusi Iran juga menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Tak hanya menggelar latihan, kini Iran memanggil semua generasi mudanya untuk segera mendaftar bela negara. Saat ini sudah 10 juta anak muda Iran terdaftar sebagai relawan bela negara. Bahkan, Garda Revolusi Iran juga sudah menggelar pelatihan perang bagi warga sipil dan siap mempersenjatai warga sipil. Amerika mengancam Iran agar segera menyetujui kesepakatan dan menyebut tidak akan ada yang tersisa dari Iran jika kesepakatan gagal tercapai. Pernyataan keras ini memicu kekhawatiran baru akan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Dan untuk membahasnya, pemirsa, sudah terhubung bersama kami peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Bapak Wasisto Raharjojati. Selamat malam Pak Wasis, apa kabar? Malam Mbak Riani, kabar baik dan semoga kita sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama iNews Pak Wasis. Pak Wasis, bagaimana Anda melihat ancaman terbaru AS terhadap Iran? Ini apakah ini strategi perang psikologis atau memang AS sedang mempersiapkan serangan besar-besaran untuk Iran? Ya, saya pikir itu bagian dari pola psikologis perang untuk menggertak ya. Karena kalau kita melihat dampak perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kan selalu berdampak secara masif. Artinya yang rugi tidak hanya dua pihak yang bertikai, tapi juga level global. Misalnya kenaikan harga minyak maupun juga eskalasi biaya industri dan lain sebagainya. Artinya memang di sini kita perlu perhatikan bahwa ancaman Donald Trump itu perlu kita lihat sebagai bagian dari bentuk psikologi perang ya, bagaimana AS menekan Iran supaya untuk maju ke dalam meja perundingan. Nah, masalahnya di sini adalah permainan psikologi perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini tidak menampung aspirasi dari Iran, misalnya soal ganti rugi biaya perang dan sebagainya, sehingga hal ini yang kemudian dikhawatirkan oleh negara-negara di Teluk kan, bagaimana kemudian kalau misal terjadi, maka yang chaos bukan hanya kawasan Teluk, tapi juga makin meroketnya harga-harga minyak dunia yang itu tentu akan menimbulkan krisis baru di level global baru ini. Jadi memang kita perlu menggarisbawahi ini baru sebatas psikologi perang yang memang ini tujuannya adalah bagaimana Iran dipaksa hadir untuk masuk ke meja perundingan. Namun yang perlu kita lihat, negosiasi ini berjalan timpang antara Amerika Serikat dan Iran, cenderung memaksa tapi tidak berusaha untuk memasukkan apa yang dimaui Iran, seperti itu. Baik, jadi ancaman ini bersifat tekanan strategi perang psikologis begitu ya Pak Wasis ya? Saya pikir demikian, karena memang saat ini kan di dalam negeri Amerika Serikat kan juga mengalami dampak luar biasa dari perang Iran kan, di mana mereka juga mengalami kenaikan harga banyak untuk kendaraan umum dan lain sebagainya, kenaikan harga barang pokok.
Namun kan di sini Amerika kan tidak mau kehilangan muka ya di level global, sehingga mereka tetap menekan untuk memaksa Iran maju ke meja perundingan. Jadi saya pikir ini lebih kepada psikologi perang untuk menjaga prestise Amerika Serikat bahwa mereka yang akan mengakhiri seperti itu. Baik, kalau seberapa besar peluang perang terbuka kembali terjadi, Pak Wasis? Kalau perang terjadi, saya pikir kalau kita melihat dampak dari perang Iran sebelumnya itu ya mungkin antara 50-60 ya. Karena yang penting di sini adalah bagaimana Amerika Serikat dan Iran itu membangkitkan pola proksi aliansi mereka di negara-negara teluk kan, misalnya Hezbollah atau mungkin Houthi, ya Amerika Serikat dan Israel dan lain sebagainya. Artinya perang ini bukan hanya sekedar perang antar dua negara, tapi juga perang dengan beberapa faksi militer yang ada menjadi sekutu Amerika Serikat dan AS. Dan ini yang dikhawatirkan oleh negara teluk. Karena mereka dihadapkan antara mereka akan terjebak dalam perang permanen atau mereka menginginkan perdamaian abadi. Nah inilah yang menjadi dilema bagi negara-negara teluk yang memegang kunci industri minyak global. Nah tentu dengan melihat resiko yang dihadapi sekarang ini, perang ini mungkin sesuatu yang perlu dihindari untuk saat ini ya, karena dampaknya sudah semakin besar di semua negara, sehingga saya pikir baik Iran maupun Amerika Serikat tentu sudah mengkalkulasi ya untung rugi kalau perang terjadi nanti seperti apa ekonomi mereka yang akan terdampak seperti itu. Tapi kemungkinannya masih cukup besar ya Pak Wasis? Saya pikir kan ini lebih kepada prestise ya Mbak Reni, karena memang di sini kan yang namanya perang itu kan berusaha untuk menundukkan dan ditundukkan kan. Nah masalahnya ini kan masalah ego politik yang itu mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai ekonomi, nilai-nilai sosial, sehingga saya pikir kalau pemimpinnya masih egonya besar, ya tentu perang akan makin naik. Dan inilah yang perlu kita khawatirkan ya. Kalau misalnya baik pemimpin Iran maupun Amerika masih dalam posisi ego yang tinggi, ya tentu prosentase perang akan juga makin besar di kemudian hari, Mbak Reni. Baik, kalau perang terbuka katakanlah kembali terjadi, menurut analisa Anda siapa yang lebih siap, Pak Wasis? Ya, kalau kita lihat dari kekuatan militer kedua negara kan, ya jelas Amerika Serikat lah. Dari segi infrastruktur militer, dari infrastruktur sumber daya manusia, Amerika Serikat lebih punya keunggulan ya. Namun jangan salah pula, Iran meskipun dalam satu hal itu agak tertinggal, tapi mereka kan punya militansi yang itu dibalut dengan rasa patriotisme bela negara kan, karena mereka merasa mereka yang dihajar lebih dulu oleh kedua Amerika Serikat dan Israel. Jadi dalam konteks ini ya memang secara teknologi Amerika bisa menang, cuman resiko perang jangka panjang juga akan makin besar pula, karena kita tahu bahwa bangsa Iran ini bukan negara yang tidak mudah dikalahkan dengan 1-2 kali tembakan udara seperti itu. Baik, menurut analisa Anda Pak Wasis, bagaimana Iran akan merespon ancaman keras Amerika? Ya, saya pikir respon yang paling kita bisa lihat ya tentu adalah menyerang fasilitas Amerika Serikat yang tersebar di negara teluk. Misalnya pangkalan kawasan Amerika Serikat di Qatar, atau mungkin pangkalan kawasan Amerika Serikat yang ada di Bahrain misalnya. Tentu itu akan menjadi sasaran paling utama oleh militer Iran ya seandainya perang akan terjadi, karena pangkalan wilayah Amerika Serikat di negara teluk itu kan yang menjadi suplai utama pasukan maupun persenjataan. Nah, cuman kita juga perlu menggarisbawahi pula, tidak memungkiri nanti Israel juga akan menjadi negara yang paling terdampak ya, karena Israel kan kita tahu adalah sekutu penting bagi Amerika Serikat. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan. Kalau misalnya terjadi hujan rudal di negara teluk, ini dampaknya sangat mengerikan bagi
tidak hanya dunia Arab ya, tapi juga secara global, karena kita tahu bahwa kawasan Timur Tengah ini sangat krusial dalam percaturan global saat ini, Mbak Reni. Nah, jika perang terbuka kembali terjadi, Pak Wasis, pihak mana yang paling dirugikan? Tapi kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Oh no! Pakai Ciptaden Fresh Maxicool baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day Ciptaden Fresh Maxicool. Fresh and cool to the max. Lain. Ketekunan menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay. Kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay. Juarakan hidupmu. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lain. Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap. Legendaris Jepang, kata chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Minyak lurus diseruput gak putus. Ramennya the best. Pasti ramen, yes! Dari Wings Food. Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approved Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. Bu, saya baru borong sabun Nuvo Family. Ada promo bikin FOMO. Beli 3 gratis 1, cuma 10.000. Satu cuma 2.500. Lebih hebat lawan kuman. Yuk borong sabun Nuvo Family, beli 3 gratis 1. Wingscare. Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lain. Baru. Magnum Kretek. Cita rasa mahakarya. Oh no! Pakai Ciptaden Fresh Maxicool baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day Ciptaden Fresh Maxicool. Fresh and cool to the max. Lain. Baru. Magnum Kretek. Cita rasa mahakarya. Bu, saya baru borong sabun Nuvo Family. Ada promo bikin FOMO. Beli 3 gratis 1, cuma 10.000. Satu cuma 2.500. Lebih hebat lawan kuman. Yuk borong sabun Nuvo Family, beli 3 gratis 1. Wingscare. Ketekunan menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay. Kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay. Juarakan hidupmu. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint.
Zingkul Booster. Ketombe, no worries. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva, pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri. Pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya, serta miliaran uang tunai. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Ketekunan menghasilkan kualitas. Inovasi memberikan kesegaran. Juara Clay, kesegaran kretek dengan kapsul. Juara Clay, juarakan hidupmu. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Amerika Serikat menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer tersebut dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Dan pemirsa masih terhubung bersama kami peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Bapak Wasisto Raharjo Jati. Pak Wasis, selamat malam kembali. Oke, tadi barusan kita mendengarkan informasi terkait operasi Sledgehammer yang rencananya akan dilancarkan oleh AS. Sebenarnya apa bedanya operasi Sledgehammer dengan operasi Epic Fury yang sebelumnya dilancarkan oleh AS? Iya, kalau yang sebelumnya itu kan lebih pada serangan yang itu berkoordinasi dengan Israel. Artinya dalam konteks ini kan Amerika Serikat itu membantu Israel dalam melancarkan serangan ke Iran. Nah kalau yang ini kan saya pikir kedepannya Amerika Serikat yang akan menjadi aktor utama dalam melancarkan serangan ke Iran. Apalagi kan tadi disebut bahwa ini tidak menyalahi undang-undang yang itu harus butuh persetujuan Kongres. Cuman yang perlu kita garis bawahi di sini adalah meskipun nama operasi berganti, nah apakah keefektifan operasi ini juga didukung oleh dukungan publik di dalam negeri? Karena kita tahu popularitas Presiden Trump ini kan lagi turun karena perang ini kan berdampak panjang. Nah, tentu ini yang perlu diperhatikan ya, mengapa kemudian nama operasi berganti? Karena yang sebelumnya kan lebih pada upaya untuk deterrence ya. Nah, mungkin yang sekarang ini lebih kepada punishment kepada Iran yang tidak segera maju berunding dengan AS di meja perundingan seperti itu. Jadi bisa dibilang ini tidak terlalu berbeda begitu ya Pak Wasis dengan operasi Epic Fury? Saya pikir tidak ada perbedaannya, cuman hanya perubahan nama dan slogan ya. Cuman kan yang perlu kita lihat mungkin dari segi kapasitas infrastruktur militer maupun juga sumber daya manusia yang akan dikerahkan mungkin berbeda, Mbak Reni ya. Karena kan yang dikerahkan di operasi sebelumnya kan lebih pada mengandalkan komando pasukan Amerika Serikat yang ada di wilayah Teluk kan. Nah, bisa jadi yang di operasi yang terbaru ini tidak hanya mengandalkan pasukan Amerika Serikat yang berada di wilayah Teluk, tapi juga mengundang pasukan yang ada di wilayah Pasifik, Atlantik, Eropa, sehingga bisa jadi besar kemungkinan menjadi operasi besar-besaran seperti halnya perang Amerika Serikat yang ada di Afghanistan maupun Irak di tahun-tahun sebelumnya.
Dan apakah operasi Sledgehammer ini strategi Amerika Serikat untuk menghindari undang-undang perang, Pak Wasis? Ya, saya pikir ini kan kalau berkaca pada undang-undang ini kan sebenarnya harus memerlukan persetujuan Kongres ya. Karena di situ dikatakan bahwa Presiden harus meminta persetujuan Kongres untuk mengadakan atau mendeklarasikan perang dengan negara lain. Cuman kan masalahnya aturan ini selalu dibypassing kan oleh Presiden sendiri atas nama keamanan stabilitas global. Apalagi kan Kongres sekarang kebanyakan diisi oleh Republikan. Nah, tentu dengan kalkulasi politik seperti ini bisa jadi malah Presiden Trump tidak perlu persetujuan Kongres ya, karena Kongres maupun DPR kan dikuasai Republik satu partai dengan Presiden Trump. Jadi benar tidaknya perlu persetujuan Kongres asalkan di sana masih ada Republikan yang berkuasa ya silakan aja seperti itu, Mbak. Terakhir Pak Wasis, bagaimana Anda melihat akhir dari perang ini terutama setelah berbagai upaya-upaya diplomasi antar negara yang hingga saat ini masih berlangsung? Akhir dari perang ini yang perlu kita khawatirkan adalah nanti Iran akan menjadi seperti apa. Karena kan yang kita lihat di era-era sebelumnya kan di mana AS terlibat itu Afghanistan menjadi negara yang tidak stabil, Libya menjadi negara yang tidak stabil, Iran juga masih tidak stabil. Apakah hal-hal demikian itu akan berulang lagi dengan Iran ketika nanti sudah terjadi operasi besar-besaran? Ini kan yang menjadi pertanyaan besarnya. Karena kalau misalnya operasi besar-besaran tanpa membangun negara yang dia perang seperti semula, ya sama saja kemudian rentetan pelibatan AS hanya untuk mendistrupsi kawasan seperti yang telah terjadi sebelumnya. Dan ini yang dikhawatirkan negara-negara dulu kan, di mana pasokan minyak mereka kan tergantung dari aliran Sungai Hormuz, di mana Iran di sana juga ada penguasaan teritorial. Sehingga ini yang perlu dikhawatirkan ya, ketika Iran nanti misalnya benar-benar jatuh, nah apakah ada jaminan keamanan, apakah ada jaminan stabilitas terhadap pasokan minyak yang nanti keluar masuk dari negara teluk, yang mana itu kan sangat memegang kunci semua ekonomi di negara di dunia ini. Baik, terima kasih Pak Wasis atas waktu Anda. Selamat malam dan semoga sehat selalu. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ribuan tentara Amerika Serikat yang bertugas di wilayah konflik kembali ke Amerika Serikat. Kepulangan ini terjadi